Basquiat Blue Art Awards ini adalah sebuah kompetisi seni rupa, jadi boleh apapun ya, bukan cuma lukisan, seni lukis, seni patung, seni instalasi, seni keramik, grafis, apapun ya, bahkan proyek seni gitu loh. Adanya pun meningkat jauh, dulu cuma 20 juta gitu ya, sekarang satu orang 100 juta, jadi 5 orang pemenang dapat masing-masing 100 juta. Untuk Itu, cara mengikutinya bagaimana nih Mas? saya kira tinggal dibuka aja ya websitenya atau Instagramnya Museum Basquiat Abdullah. Nanti akan ada link ya, jadi dia bisa mengupload data file digital, jadi karya seninya, portofolio, identitas. Voice of Indonesia. Tentunya ngomongin tentang negeri nih, kita akan ngebahas sedikit dengan special interview dengan publikasi Basquiat Abdullah Art Awards kelima dengan Voice of Indonesia. Dan tentunya kali ini saya ditemani dengan Pak Bayu Genia Krisby selaku Ketua Umum Kuratorial dan Pameran Museum dan Cagar Budaya. Halo, bagaimana kabarnya? Baik Mas lagi. Ya, baik. Oke, dan kalau misalnya saya boleh tanya-tanya sedikit nih, untuk publikasi Basquiat Abdullah Art Award itu bisa dijelaskan sedikit nih untuk para pendengar Voice of Indonesia yang belum tahu. Iya, jadi Basquiat Abdullah Art Awards ini adalah sebuah kompetisi seni rupa, jadi boleh apapun ya, bukan cuma lukisan, seni lukis, seni patung, seni instalasi, seni keramik, grafis, apapun ya, bahkan proyek seni gitu loh. Yang apa bersifat performatif, melibatkan warga, itu pun boleh diikutkan dalam kompetisi ini, Mas Taik. Jadi yang sekarang ini memang perubahan drastis ya dari sebelumnya. Ini kelima, Mas Taik. Jadi si Basquiat Abdullah Art Awards ini sudah kelima ya. Yang kelima ini sekarang ada perubahan yang cukup signifikan dari sebelumnya. Dulu hanya diselenggarakan pamerannya itu di Museum Basquiat Abdullah di daerah Jakarta Selatan ya, daerah Cilandak situ. Itu museum kecil sebetulnya, jadi space-nya kecil. Nah yang sekarang ini diselenggarakan pamerannya itu di Galeri Nasional. Galeri Nasional? Betul, itu kan lebih besar space-nya dan lebih banyak senimannya akan mungkin dipamerkan ya di situ. Lebih prestis lah Mas Ray. Jadi dia kami expand ya dari yang sebelumnya itu menjadi lebih besar secara skala dan secara prestise gitu. Adanya pun sama, adanya pun meningkat jauh. Dulu cuma 20 juta gitu ya, sekarang satu orang 100 juta. Jadi 5 pemenang, ya 5 orang pemenang dapat masing-masing 100 juta nanti gitu. Oh, dan apakah kategori ini dibuka untuk umum atau dengan kategori yang sudah ada gitu? Ini spesifik Mas Ray, Spesifik umur ya? 17 sampai 35. Jadi 17 memang sampai 35. kompetisi untuk berupa muda ya. Jadi berupa mudanya sangat dibatasi 17 sampai 35. Jadi yang lebih senior, lebih mapan itu kita nggak ikutkan gitu. Yang muda gitu. Oke, jadi di kalangan anak kuliah dan juga para fresh graduate mungkin ya bisa mengikuti lomba ini. Betul. Yang masih baru kuliah atau juga baru lulus kuliah, masih meniti karir ya, itu saya kira bisa. Oke, kalau gitu saya ada juga nih pertanyaan itu untuk bagaimana posisi Museum Basquiat Abdullah kali ini kan, karena diadakannya sekarang bukan di museum itu tapi di Galeri Nasional, Mas. Betul, jadi Mas Ray sejak Museum Basquiat Abdullah itu menjadi satu manajemen dengan IHA ya, Indonesian Heritage Agency, atau dalam bahasa Indonesianya itu Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya. Saya kira sejak 2 tahun lalu mungkin ya, secara operasional. Nah, dia semua museum di bawah Kemendikbud itu di bawah satu payung ya, namanya satu lembaga baru yang dinamakan Museum dan Cagar Budaya itu. Nah, saya kira jadi semua museum sekarang sudah satu payung, satu manajemen gitu. Jadi bisa saling berkolaborasi Mas dalam mengerjakan event ya. Nah, jadi dia itu sekarang berada di bawah kategori atau kelompok museum seni. Jadi bersama Galeri Nasional Indonesia dan bersama Museum Batik di Taman Mini. 3 itu adalah kelompok museum seni di bawah MCB ya. Nah dia spesifik ya kalau Museum Basquiat Abdullah itu karena dia memang museum monografi gitu tentang satu orang tokoh. Nah dia menjadi ruang inspirasi dan edukasi ya untuk generasi muda, untuk seniman muda gitu ya. Jadi dia bersifat seperti itu Mas Ray. Jadi tokoh Basquiat Abdullah itu menjadi inspirasi gitu ya. Jadi dia akan sangat spesifik bicara soal satu orang tokoh gitu. Oke. Dan untuk konsep
reimajinasi museum kali ini itu akan membawakan apa tuh Pak? Untuk ini. Ya, jadi IH itu atau MCB itu punya satu apa namanya ya, satu tagline ya, tagline atau satu visi besar gitu ya, yang dinamakan reimajinasi museum. Konsep ini sebenarnya tiga poin ya, yang terdapat dalam reimajinasi ini. Jadi kita bayangkan museum zaman dulu itu hanya dipersepsikan sebagai tempat untuk menyimpan ya, koleksi gitu ya, menyimpan artefak gitu, menyimpan benda-benda budaya. Nah sekarang kita akan ubah itu, Mas Ray, ubah perspektif masyarakat ya. Pertama kita ada 3 cara ya, atau 3 langkah yang kita lakukan. Pertama reprogramming, kita mengubah narasi besar museumnya gitu ya. Jadi semua museum itu punya narasi masing-masing gitu ya, spesifik gitu. Jadi tidak saling bertumpukan gitu ya, antara sesama museum. Jadi museum yang satu sangat khas dengan museum yang lainnya gitu. Semua programnya kita kaji ulang dan kita susun ulang gitu ya. Yang kedua redesigning. Jadi mengubah bangunannya, tata pamerannya gitu ya. Secara fisik ya. Jadi lebih estetis, lebih nyaman dikunjungi warga gitu, secara interior, arsitektural gitu. Yang ketiga reinvigorating. Reinvigorating ini saya kira lebih bersifat penguatan kelembagaan ya. Jadi semua SDM-nya kita tambah course gitu ya, atau bimbingan teknis atau sifat-sifatnya pendidikan pendidikan yang bisa semakin memperkuat ya SDM-nya itu gitu. Itu saya kira Mas Ray. Tiga tahapan itu gitu. Oke, jadi tadi ada reprogramming, redesigning, dan juga reinvigorating ya, betul. Ya. Oke, dan untuk museum itu sendiri kan sedang dilaksanakan program reimajinasi tersebut tadi. Dan untuk reprogramming tahun lalu, Museum Basuki Abdullah juga telah berhasil mengadakan pameran yang mengasungkan untuk kedepannya, seperti memamerkan hasil karya kompetisi tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Seperti itu betul, Mas? Iya betul, Mas. Tahun lalu itu ada satu pameran yang cukup besar ya di Museum Basuki Abdullah. Dan itu sangat spesifik bicara soal isu lingkungan ya, ekologi ya. Kita mencari siswa SD, SMP, SMA yang menggunakan bahan-bahan alam sebagai material mereka berkarya gitu. Nah itu pesertanya sampai 2.300 lebih peserta dari 1.100 sekolah, dari 170 kota atau kabupaten ya. Jadi saya kira lumayan banyak antusias warga gitu. Dan saya kira itu lumayan berhasil ya, kalau kayak saya sebagai dari MCB ya, bukan dari Basuki Abdullah. Saya kira berhasil ya, dan saya kira saat awarding pun itu sangat menarik ya, siswa-siswanya itu. Oke, dan juga tahun ini juga menghadirkan Basuki Abdullah Art yang dalam upaya merupakan konsisten ya dari pemerintah dalam upaya pendukungan ekosistem seni di Indonesia juga. Karena kan ini sudah konsisten ya dilakukan sejak tahun 2013, 16, 19, 22 dan juga kini tahun 2024. Bisa diceritakan kepada kami pilar apa saja nih yang membangun acara ini untuk selalu bertahan dari tahun ke tahun? Ya saya kira karena memang sekarang ya secara real gitu, dalam realitasnya hanya inilah salah satunya kompetisi seni rupa yang dilaksanakan oleh pemerintah ya, saya kira. Okay. Jadi cuman Basuki Abdullah Award, saya kira yang lainnya sudah berhenti atau hiatus gitu ya, yang lainnya itu tinggal ini Mas. Jadi yang saya kira betul dulunya itu kita hanya event 3 tahunan ya, dulu tidak rutin gitu, kadang-kadang setahun hilang gitu ya, ada tahun yang kelewat atau segala macam. Namun saya kira mulai sekarang kita akan konsisten ya dalam sifatnya 2 tahunan gitu. 2 tahunan ya. Jadi 2 tahunan sekarang kita akan lebih konsisten. Nah pilarnya itu adalah pertama kita bicara soal konsistensi ya Mas. Jadi tadi saya sempat singgung ya, kita dulu tidak rutin ya, ada yang lewat tahunnya gitu. Nah mulai sekarang kita akan konsisten gitu, akan tiap 2 tahunan kita lakukan pamerannya, kompetisinya. Yang kedua keterlibatan Mas. Okay. Jadi kita juga mengincar bukan hanya peserta dari Jawa ya yang sangat mendominasi gitu ya. Saya kira beberapa seniman di luar Jawa, Sumatera, saya kira Kalimantan, Papua bahkan saya kira juga sekarang sudah banyak bermunculan. Dan kita akan mencoba merangkul mereka gitu ya untuk ikut dalam kompetisi ini. Dan untuk keluarga ada juga WNA ya Mas, ada juga WNA yang tinggi di Indonesia ya, yang diaspora gitu. Saya kira bisa juga ikut itu.
Iya, baru saya mau tanya tuh, untuk warga negara asing apakah untuk sekarang kan udah dibuka nih pendaftarannya? Ada sekitar berapa warga asing tuh Mas yang udah daftar mungkin, tapi yang berdomisili di Indonesia mungkin? Saya sebenarnya nggak megang datanya ya Mas. Saya panitia Basuki Abdullah Award, saya kan di MCB-nya. Tapi saya kira akan banyak Mas. Saya tuh di Jogja tuh sangat banyak warga-warga diaspora ya. Dari ada beberapa teman-teman Afghanistan, teman-teman Jerman yang sekolah di sana kan di isi Jogja gitu. Bandung juga banyak, saya kira beberapa teman-teman Bandung juga seniman-seniman dari luar negeri ya yang tinggal di Bandung gitu, dan dia bahkan menikah dengan WNI dan segala macam. Saya kira banyak banget kayak gitu. Oke, dan kalau misalnya saya mau balik lagi nih tentang ke event ini Basuki Abdullah Art Awards, itu yang membedakan dari tahun ini dan sebelumnya itu tema yang dibawakan dan juga usia peserta dan lain-lainnya. Tadi kan usia peserta udah disinggung ya, tapi yang membedakan dari tahun ini dan juga yang kemarin itu apa Mas? Iya, kalau dulu kita selalu menyodorkan tema ya, setiap kompetisi dimulai kita buka dengan tema apa gitu ya, yang berkaitan dengan Basuki Abdullah gitu. Bahkan tentang mitologi atau apapun ya, yang bersifat identik dengan Basuki Abdullah. Nah sekarang kami mencoba hal yang berbeda ya. Kita tidak akan memberikan tema kepada publik, jadi silahkan apapun karyanya gitu. Yang penting dia karya terbaik yang akan dipilih ya. Dan menurut mereka terbaik juga ya. Menurut para perupa itu juga terbaik gitu. Jadi kita tidak akan mengikat dengan tema gitu. Kemudian secara umur tadi saya sempat singgung ya di awal, sangat spesifik sekarang umurnya 17 sampai 35 tahun yang boleh ikut. Jadi kita memang mengincar di pembinaan perupa muda ya Mas. Kemudian karya seni rupanya bisa apapun, saya sempat tadi singgung ya. Bisa 2 dimensi, bisa lukisan, grafis, gambar digital, tapestry, atau grafis apapun ya. Kemudian ada juga 3 dimensional, ada patung, keramik, instalasi gitu ya, dan lain-lain. Juga seni media, ada video art, ada digital art, virtual art gitu ya, atau performance, seni bunyi gitu, dan lain-lain, saya kira bio art gitu. Kemudian juga ada karya-karya yang bersifat presentasi dari proyek seni rupa atau karya-karya yang melibatkan komunitas atau masyarakat ya. Kita kenal dengan istilah socially engaged art gitu, jadi karya-karya yang bersifat sosial ya dengan masyarakat. Atau bahkan gabungan dari kesemua itu Mas ya, kategori di atas. Jadi semuanya boleh, apapun karya-karya yang bersifat multidimensional ya dan multidisiplin gitu. Saya kira bisa kayak gitu Mas. Oke, dan ini kan kalau misalnya saya lihat, kalau tanpa tema nih kan tandanya banyak sekali nih program yang bukan program ya, mohon maaf, tapi karya yang akan dikumpulkan pada acara kali ini. Dan untuk sistem kurasinya bagaimana tuh Mas? Karena banyak sekali kan seniman-seniman terutama dari generasi muda, di mana banyak sekali pemuda di sini yang berkobar-kobar kan ingin membuat namanya sendiri seperti itu Mas. Iya ya, hal yang menjadi lebih menarik tahun sekarang ya, kita memilih juri yang juga berasal dari beragam kecenderungan ya Mas. Pertama Mas Mike Susanto itu dia akademisi, tentu dia akan sangat erat dengan pertimbangan akademis ya, visual, estetika gitu ya. Ada juga Mbak Alia Swastika. Mbak Alia itu dia lebih condong mendukung seni rupa yang lebih bersifat sosial gitu ya, kolaborasi dengan masyarakat. Nah beliau kayak gitu ya, lebih sifatnya socially engaged art. Ada Mbak Amalia Wiryono, beliau lebih ke dia juga di Macan ya, Museum Macan. Jadi karya-karya yang bersifat pasar gitu ya, yang dapat secara pasar gitu, dia akan tahu gitu ya mana karya-karya yang menarik buat di pasar gitu. Ada Pak Reki Pesik, beliau itu praktisi iklan sebetulnya, cuma juga sempat menjadi wakil kepala Bekraf ya, dan dia menggelar Venice Biennale, jadi saya kira beliau juga tahu ya bagaimana di internasional itu karya-karya yang terbaik seperti apa gitu. Dan Pak Wiwahono ini sangat concern dengan seni media, jadi digital art, bio art itu beliau sangat paham banget, dan saya kira dia akan memberikan pertimbangan ya mana karya-karya yang menarik di dalam bidang itu ya, di bidang media art itu. Jadi saya kira pilihan kelima juri atau para ahli ini saya kira bisa itu Mas, bisa menyaring ya saya kira ya. Tadi yang Mas Ray bilang kan banyak nih temanya. Nah saya kira orang ini bisa memunculkan mana yang paling kuat di antaranya gitu. Oke, dan juga nih saya baca-baca juga ada, pasti kan pemenangnya ada 5 total ya, tapi juga 30 finalis semua karyanya kan dipamerkan di Museum Nasional, betul ya Mas? Di Galeri Nasional Mas? Galeri Nasional, mohon maaf. Ya betul, 30 finalis. Jadi setelah kita
saringan awal, peserta itu mengirimkan foto karya gitu ya. Kita akan pilih 30 finalis. 30 finalis kita akan panggil karyanya ke Galeri Nasional, kita pajang. Nanti Mas Mika Susanto yang akan menjadi kurator pamerannya ya, Mas Mika sebagai chief juri gitu ya. Nah, dia nanti akan menata gitu. Nah, setelah terpajang semua karyanya itu, kita pilih lagi Mas, 30 menjadi 5 gitu ya, 5 pemenang. Oke, dan juga ini kan karena ini, oh ya, kalau boleh tahu, untuk pendaftaran itu dibuka sampai tanggal berapa tuh Mas? Saya kira sekarang sudah Hamin 14 ya, jadi dibuka hingga 25 Oktober Mas. Oh, Hamin 14 ya, 25 Ya, 25 Oktober. tutup ya. Oke, dan tentunya kan pasti para generasi muda nih bukan hanya mendaftarkan ya, tapi juga harus mempersiapkan karya mereka untuk diberikan ya, untuk dinilai. Betul. Dan ya, untuk betul, cara mengikutinya bagaimana nih Mas? Kalau misalnya ada mungkin artis muda yang ingin ikut tapi tidak tahu caranya bagaimana, bisa dijelaskan di sini mungkin? Oke, jadi dia bisa mengupload data file digital, ya. Jadi karya seninya, portofolio, identitas, ada link pendaftarannya ya. Bisa dibuka di Instagramnya Basuki Abdullah gitu, Museum Basuki Abdullah. Atau kalau saya bacakan jadi https://s.id/peserta BAAA 5 ya. Jadi itu kalau link pendeknya ya. Saya kira tinggal dibuka aja ya websitenya atau Instagramnya Basuki Abdullah ya, Museum Basuki Abdullah. Nanti akan ada link ya, akan ada link juknis, petunjuk teknis itu. Itu akan menjelaskan apa saja yang akan dibutuhkan untuk mengikuti kompetisi ini gitu. Oke, dan juga BAAA itu dibuka hingga 25 Oktober dan juga 30 finalis akan diinfokan pada tanggal 1 November, betul ya? Betul, Mas Ray. 1 November pengumuman 30 finalis. Kemudian dia akan dipanggil karyanya ke Galeri Nasional. Kemudian di display segala macam, dikurasi ya, dikasih narasi gitu pamerannya. Itu akan dibuka tanggal 21 November pamerannya itu. Sekaligus awardingnya ya, pengumuman pemenangnya. Pengumuman 5 pemenang ya, tandanya kurasinya juga dilakukan di saat display pameran itu sedang berjalan juga ya? Betul, tanggal 21 November. Ya, November ya. 21 November, oke. Jadi pendengar Voice of Indonesia, pastikan nih untuk para seniman muda, daftarkan diri Anda segera karena tinggal Hamin 14 ya? Iya, betul Mas. Oke. Dan juga untuk pesan Pak Bayu untuk para seniman muda atau artis-artis muda di Indonesia untuk event ini, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, saya kira ini betul loncatan ya buat teman-teman seniman muda yang belum mendapatkan exposure dari media, dari dunia seni rupa gitu ya. Saya kira ini salah satu jalan yang bagus ya untuk sebagai batu loncatan. Karena lewat kompetisi itu Anda akan dilihat gitu ya oleh dunia seni rupa, publik seni rupa gitu. Setelah mungkin masuk ke 30 finalis, mungkin itu akan diekspos oleh media juga, oleh teman-teman galeri ya, galeri-galeri swasta gitu. Saya kira itu akan mendapatkan jalannya gitu ya. Nah, ini saya kira sebagai wadah berkarya dan pengembangan diri juga bagus ya kompetisi itu, karena memang itu tujuan kami ya. Jadi kompetisi secara harfiah, secara alamiah, dia memang dimaksudkan sebagai wadah berkarya ya, dan bagaimana seniman-seniman muda itu bisa mengembangkan dirinya gitu. Nah, BA ini sebetulnya adalah, atau Basuki Abdullah Art Awards sebenarnya bagian dari pengembangan ekosistem seni rupa Indonesia ya. Jadi saya kira selain museumnya, selain pamerannya, selain senimannya, kuratornya, kritikusnya, kompetisi adalah salah satu bagian dari ekosistem seni rupa gitu ya. Jadi saya kira dengan adanya kompetisi, maka seni rupa Indonesia itu akan terus hidup dan terus beregenerasi gitu Mas Teh. Oke, terima kasih banyak Mas Bayu yang sudah bisa menghadiri wawancara dengan Voice of Indonesia, dan juga saya harapkan ya untuk Basuki Abdullah Art Award kelima kali ini akan membawakan artis-artis dan juga seniman-seniman yang terbaik generasi muda dari Indonesia untuk kedepannya. Terima kasih Mas Teh. Oke, terima kasih banyak Mas Bayu dan juga pendengar Voice of Indonesia, terutama seniman muda. Jangan lupa daftarkan diri Anda karena dikit lagi udah mau selesai nih. Dan juga pemenangnya tentunya akan mendapatkan banyak
exploit dari para seniman atau dunia seni rupa dari Indonesia. Dan kalau gitu pendengar Voice of Indonesia, tetaplah terus bersama kami untuk banyak interview spesial lainnya dan juga program-program menarik dari kami. Jadi tetaplah terus bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.